Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat beserta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah salat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang, dan juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Kahf ayat 10. Hadis riwayat Muslim 457. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Kahf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan untuk ruku dan seterusnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Kahf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Isi surat Kahf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian manusia dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amalan buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir ini juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita,
dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa keutamaan membaca surah At-Takbir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyukan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman dan Islam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutlah yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.